selamat pagi. Nama saya Francisca dari kelas A2 pagi, NIM 19104169909, Makul UTS Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Adi Musalim SEMM. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah pelaksanaan aktivitas-aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada konsumen atau pemakai lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. 2. Jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Sebagai mahasiswa ekonomi, pasti kita tidak asing lagi dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Jika kita membicarakan manajemen pemasaran, maka kita akan selalu menyinggung 4 faktor utama yang sangat mempengaruhi jalannya suatu manajemen pemasaran. 4 faktor tersebut diantaranya adalah harga, daerah pemasaran, kegiatan promosi atau pemasaran, dan faktor utama yang paling penting yaitu produk itu sendiri. Di dalam mata kuliah ini akan ditelusuri lebih dalam mengenai spesifikasi produk atau jasa, cara distribusi yang tepat, dan penetapan harga yang benar. 3. Jelaskan cara menetapkan strategi produk internasional. Menentukan rumusan strategi yang akan digunakan. Sebelum Anda terjun langsung ke dunia pemasaran internasional, alangkah baiknya jika perusahaan Anda harus mempersiapkan diri atau menguasai strategi-strategi pemasaran tersebut agar apa yang menjadi tujuan atau langkah Anda lebih terarah dan mempunyai landasan. Strategi yang digunakan dalam pemasaran internasional ada beberapa, yaitu pertama, ekspor. Melakukan ekspor produk hampir sama dengan menjual produk di luar tempat bisnis Anda saat ini. Hanya saja produk Anda dikirim ke luar negeri, dan untuk melakukan ekspor ini memerlukan beberapa dokumen, izin, dan proses yang harus dilalui. Kedua, lisensi. Lisensi adalah strategi yang mana Anda memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang mereka dengan produk dan merek milik Anda. Di sini Anda akan mendapatkan imbal balik atau royalti, tapi tidak maksimal, namun juga mempunyai risiko yang sangat kecil untuk rugi. Yang ketiga, Franchising. Dengan cara membuat perjanjian dengan pihak keduanya bahwa akan digunakan bisnisnya hampir sama dengan lisensi, hanya saja franchising seperti duplikat perusahaan Anda sendiri. Yang keempat, kontrak manufaktur, di mana perusahaan Anda mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda bersedia memproduksi barang bagi perusahaan lain, produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda yang akan mereka pasarkan sendiri. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menetapkan strategi harga internasional? Strategi penetapan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Seperti yang akan kita diskusikan kali ini, salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan. 4 langkah yang menentukan harga dasar adalah: pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan yang tidak fleksibel akan memungkinkan harga yang lebih tinggi. Kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan dan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus dipertimbangkan. Ketiga, menetapkan sebuah biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. 4. Pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Menetapkan harga pendekatan Jepang. Jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor impor. Prosedur ekspor: menerima pesanan order dari importir, menerima LC dari bank di negara eksportir, dan merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai
confirming bank, menyiapkan barang-barang ekspor atau memesan barang dari produsen, melakukan pengepakan barang ekspor dengan atau tanpa bantuan jasa ekspedisi, memesan ruangan kapal pada maskapai pelayaran, melakukan pembuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi, menyiapkan dan mengurus BL pada maskapai pelayaran, menutup asuransi tergantung syarat LC, menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan yang disyaratkan dalam LC, menyerahkan dokumen-dokumen dan mengajukan wesel kepada admitting atau negotiating bank untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat LC, memperoleh pembayaran wesel dari advising atau negotiating bank, mengirim salinan dokumen-dokumen pengapalan kepada importir. Prosedur impor, menyiapkan pesanan kepada eksportir, meminta bank membuka LC untuk eksportir atau opening bank yang dapat bertindak sebagai paying bank, menyelesaikan persyaratan atau LC pada opening bank, menerima pemberitahuan tibanya dokumen-dokumen pengapalan dari opening bank yang dikirim oleh advising pada bank atau negotiating bank, menyelesaikan formulir-formulir impor dan perhitungan asuransi, bea masuk dan pajak, melakukan penyetoran pajak, bea masuk dan lain-lain, melakukan pembayaran dokumen-dokumen pengapalan kepada opening bank sesuai syarat LC, menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak atau bea cukai yang telah disahkan oleh bank kepada bea cukai untuk memperoleh delivery order atau DO, menyerahkan DO dan BL kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi, mengajukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau proses terjadi kehilangan atau kerusakan barang, pelunasan wesel sebelum atau saat jatuh tempo jika belum diselesaikan oleh bank. 6. Membuka link YouTube dan tulis pemasaran internasional dan pemasaran global, review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Video pertama, manajemen internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar di luar negara tersebut. Dalam manajemen pemasaran internasional, banyak hal yang harus diperhatikan dan memerlukan konsep bisnis yang matang dan strategis. Mengapa suatu perusahaan perlu menjalankan manajemen pemasaran internasional? Manajemen pemasaran internasional diperlukan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas secara internasional. Tentunya, perusahaan tidak ingin struktur dan aktivitasnya bukan hanya dalam pemasaran namun juga dalam operasional dan untuk mendapatkan profit yang lebih dalam jangkauan target pasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran internasional agar mencapai target pemasaran. Pertama, menentukan rumusan strategi yang akan digunakan. Yang kedua, strategi yang digunakan dalam pemasaran internasional. Video 2, pemasaran global. Pemasaran global adalah suatu strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Manfaat pemasaran global yaitu pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, dapat meningkatkan kompetisi pelaku usaha. Ketiga, menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Keempat, bertahan hidup dan berkesempatan kerja. Kelima, meningkatkan selera masyarakat. Contoh pemasaran global.
A. Microsoft yang sudah menjual produknya ke hampir semua negara di dunia. B. Samsung yang memasarkan produk elektronik seperti televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya ke banyak negara. C. Indofood yang sudah mengekspor produk mereka yaitu Indomie ke beberapa negara. D. Perusahaan Jepang dan Cina yang banyak menjual produk sayuran dan buah-buahan ke negara Asia dan sekitarnya. E. Kerajinan tangan dari Indonesia yang sudah dipasarkan ke negara Eropa. Faktor utama pendorong pemasaran global yaitu pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi, kedua, teknologi, ketiga, kualitas, keempat, perjanjian ekonomi antar negara, kelima, kebutuhan akan biaya pengembangan produk, keenam, dinamika dan perkembangan ekonomi dunia. 7. Bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Untuk memasuki pasar luar negeri yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, ekspor, yang kedua melalui proyek turnkey, ketiga memberikan lisensi, empat memberikan warabala, kelima membentuk usaha patungan, keenam mendirikan anak perusahaan. Sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih.